Oke, halo, selamat datang di mata kuliah Pengantar Sains Data. Hari ini, kita akan langsung terjun ke salah satu topik paling fundamental, yaitu eksplorasi data. Anggap saja, ini adalah langkah pertama kita untuk benar-benar kenalan sama dunia data. Nah, anggap saja Anda adalah analis data baru yang baru bergabung di tim saya. Saya senang sekali Anda ada di sini. Sebagai manajer, tugas pertama saya adalah memastikan Anda siap. Dan petualangan pertama kita adalah memahami bahan baku utama kita, data itu sendiri. Oke, sebagai analis data Anda harus sadar, kita ini benar-benar dikelilingi oleh lautan informasi. Serius, ada laporan penjualan, email dari pelanggan, postingan di media sosial, semuanya itu adalah data. Banyak banget. Nah, itu dia pertanyaan bagusnya. Dengan data sebanyak itu, kita nggak bisa langsung main olah aja. Langkah paling awal, paling penting adalah belajar cara mengkategorikannya. Biar apa? Biar kita tahu cara yang tepat untuk menanganinya. Biar gampang, saya punya analogi favorit nih, yaitu analogi lemari arsip. Coba bayangkan, semua data di perusahaan kita itu ada di dalam satu ruangan besar. Analogi ini bakal jadi kunci buat Anda untuk paham dua jenis data paling dasar yang akan kita hadapi setiap hari. Coba lihat di sini. Di satu sisi, kita punya lemari arsip yang super rapi. Setiap laci ada labelnya, dokumennya tersusun, gampang banget dicari. Nah, inilah yang kita sebut data terstruktur. Terus, di sisi lain, lihat deh, ada tumpukan dokumen, foto, kaset, semuanya campur aduk di samping lemari. Semuanya penting, tapi ya ampun, berantakan banget. Inilah gambaran dari data tidak terstruktur. Oke, sekarang kita geser sedikit dari analogi ke definisi yang lebih formal ya. Tapi, coba tetap ingat konsep rapi lawan berantakan tadi. Itu cara paling gampang buat ngebedain keduanya. Jadi, poin kuncinya apa? Gampangnya gini, data terstruktur itu punya format yang jelas dan sudah ditentukan. Pikirkan baris dan kolom di Excel. Makanya, data ini gampang disimpan, gampang diakses, dan gampang dianalisis. Sebaliknya, data tidak terstruktur itu nggak punya format baku sama sekali. Akibatnya, ya jauh lebih sulit untuk diproses. Sekarang, yuk kita intip isi lemari arsip rapi kita. Apa aja sih di dalamnya? Ya, ada tabel penjualan yang kolomnya jelas, ID produk, tanggal, jumlah. Terus ada database pelanggan dengan kolom nama, alamat, email. Semuanya pas, semuanya terorganisir dengan baik. Lalu, gimana dengan tumpukan berantakan kita? Wah, ini isinya macam-macam banget nih. Ada email keluhan atau pujian dari pelanggan, ada postingan orang di media sosial tentang produk kita, ada rekaman suara dari customer service, atau bahkan teks dari artikel berita. Semua ini penuh dengan wawasan berharga, tapi kita butuh usaha ekstra buat menggalinya. Oke, sampai sini Anda sudah paham bedanya kan? Bagus. Tugas Anda selanjutnya, dan ini jujur aja, salah satu tugas paling krusial adalah mengambil data mentah yang mungkin berantakan itu dan menyiapkannya supaya bisa kita analisis. Tolong, ingat kalimat ini baik-baik. Pra-pemprosesan atau pre-processing itu ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan data mentah yang kacau balau dengan wawasan yang jernih dan berguna. Tanpa langkah ini, analisis kita bisa meleset jauh. Terus kenapa sih kita harus repot-repot melakukan ini? Karena kenyataannya, data di dunia nyata itu jarang banget ada yang sempurna. Anda pasti akan sering ketemu sama yang namanya data noise atau data sampah, missing values alias data yang hilang atau kosong, dan format yang nggak konsisten, misalnya ada yang nulis tanggal 10/12/2023, ada yang 10/23. Bikin pusing kan? Secara garis besar, ada 4 langkah utama dalam proses ini. Kita mulai dengan bersih-bersih data cleaning. Lalu, kita gabungkan data dari berbagai sumber, data integration. Kalau datanya kegedean, kita kurangi ukurannya, data reduction. Dan terakhir, kita ubah formatnya biar siap dianalisis, data transformation. Sebagai analis baru, kita nggak akan langsung bahas semuanya. Kita fokus dulu ke langkah pertama yang paling fundamental, yaitu data cleaning atau bersih-bersih data. Percaya deh, ini adalah keahlian yang bakal Anda pakai setiap hari. Salah satu masalah paling umum saat bersih-bersih data adalah missing values atau data yang hilang. Kenapa ini masalah besar? Wah, jangan dianggap sepele. Data yang hilang bisa menurunkan kualitas analisis kita, bisa menimbulkan bias atau kesalahan, dan ujung-ujungnya membuat kesimpulan kita jadi nggak bisa dipercaya. Tenang, ada beberapa cara buat ngatasinnya. Pertama, kita bisa hapus aja baris data yang nggak lengkap itu. Tapi hati-hati, ini bisa menghilangkan informasi berharga. Kedua, kita bisa isi manual. Tapi ini makan waktu banget.
Ketiga, kita bisa kasih label khusus kayak tidak diketahui. Atau yang paling sering dilakukan, keempat, kita isi dengan nilai rata-rata atau nilai tengah dari kolom tersebut. Nah, memilih cara yang mana itu tergantung banget sama konteks datanya. Jadi, itu dia perkenalan singkat Anda di hari pertama. Anda sekarang udah bisa membedakan mana data yang rapi dan mana yang berantakan, dan Anda juga udah punya bekal awal untuk mulai membersihkan data. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan data bersih di tangan Anda nanti, wawasan luar biasa apa yang akan Anda temukan? Selamat bekerja dan selamat berpetualang.